Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Giswanasti dengan NIM 03191068 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian impact atau uji impact. Nah, apa sih itu uji impact? Uji impact merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kekerasan, serta keuletan material. Karena itu, uji impact banyak digunakan dalam bidang menguji sifat mekanik yang dimiliki oleh sesuatu material tersebut. Sifat-sifat mekanik tersebut meliputi kekerasan, keuletan, kekuatan, ketangguhan, serta sifat mampu mesin yang baik. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi uji impact. Yang pertama ada temperatur, lalu ada takikan, lalu ada kecepatan. Nah, untuk temperatur sendiri, suhu yang ada pada bahan uji tidak sesuai dengan standar. Untuk takikan merupakan pola yang dibentuk untuk mengetahui pola patahan. Jadi kalau setiap setiap pola itu berbeda-beda. Lalu ada kecepatan, ini merupakan penyebab terjadinya perubahan bentuk dan keretakan pada bahan ketika bahan tersebut ditimpa beban. Semakin cepat dan semakin lambat itu ada bedanya. Lalu ada spesimen uji impact. Nah, ini adalah penampakan spesimen uji impact standarnya. Adalah 10 mm kali 10 mm dengan panjang 55 mm untuk teknik chart. Lalu ada panjang 75 mm untuk teknik zoid. Bentuk takik seperti ada 3 bentuk: V, U, dan bentuk K. Ukuran spesimen dan bentuk takik sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, ini ada macam-macam bentuk takikan pada spesimen uji impact. Yang gambar A, B, dan C merupakan teknik chart. Lalu yang gambar D merupakan teknik zoid. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis metode pengujian impact. Nah, yang pertama ada metode chart. Nah, metode chart itu adalah batang impact biasa, banyak digunakan di Amerika Serikat. Benda uji chart merupakan luas penampang lintang bujur sangkar 10 kali 10 mm dan mengandung takik V 45O dengan jari-jari 0,25 mm dan kedalaman 2 mm. Benda uji diletakkan pada tumpuan dalam posisi mendatar dan bagian yang tak tertakik diberi beban impact dengan ayunan bandul seperti gambar di samping, yaitu adalah peletakan spesimen berdasarkan metode chart. Lalu selanjutnya ada metode zoid. Nah, metode zoid ini merupakan pengujian dengan menggunakan metode zoid dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah takikan. Bentuk beban uji untuk metode zoid, takikannya berada pada jarak 28 mm di salah satu ujung dari panjang ukur seluruhnya 75 mm, seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, ini merupakan peletakan spesimen berdasarkan metode zoid. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan. Pertama, bahan. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon sedang. Lalu peralatan yang digunakan yaitu jangka sorong untuk mengukur dimensi pada spesimen, ragum untuk menjepit benda yang akan dipotong, gergaji dan gerinda, mesin bubut untuk proses pembuatan spesimen, tungku pemanas atau furnace, lalu ada pengaduk dan wadah besi air untuk proses quenching, lalu ada kawat baja untuk mengikat spesimen, lalu ada sikat baja untuk membersihkan kerak karbon, lalu ada tang penjepit untuk mengeluarkan spesimen, lalu ada sarung tangan dan helm untuk keamanan. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah uji impact. Yang pertama, siapkan spesimen yang akan diuji, lalu lakukan pengukuran pada spesimen dengan jangka sorong. Yang ketiga, siapkan spesimen dengan suhu tinggi, sedang, dan rendah. Pada suhu tinggi, didihkan air sampai suhu 100 derajat Celcius, lalu masukkan spesimen. Yang kelima, pada suhu rendah, masukkan air dan spesimen ke dalam plastik, lalu simpan di freezer sampai air membeku, kawat baja untuk mengikat spesimen.
Letakkan spesimen pada tempat untuk menguji simetris dengan takikan membelakangi arah datangnya beban. Untuk metode chart, lalu ada angkat lengan beban hingga terkunci, putar pointer searah jarum jam hingga sejajar dengan beban, lalu pukul tuas hingga beban meluncur dan bertumbukan dengan spesimen yang diuji. Yang terakhir adalah lakukan pengereman setelah beban mencapai ketinggian maksimumnya. Lalu selanjutnya ada persamaan dalam pengolahan data. Yang pertama ada tinggi pemukul dengan rumus H sama dengan R min R kali cos alfa, di mana R sama dengan jari-jari, alfa sudut pemukul. Lalu yang kedua ada kecepatan pukulan dengan rumus V sama dengan akar 2GH. Lalu selanjutnya ada tenaga patah dengan rumus AV sama dengan G kurung H min H, di mana H besar adalah tinggi awal pemukul dan H kecil merupakan tinggi awal akhir pemukul. Lalu selanjutnya ada tenaga patah perluas penampang dengan rumus AK sama dengan AV per A0, di mana AK merupakan tegangan, lalu A0 merupakan luas penampang, dan AV merupakan tegangan patah. Lalu selanjutnya ada energi yang diserap benda uji dengan rumus E sama dengan M kali G buka kurung H min H, di mana E merupakan energi impact. Lalu selanjutnya ada harga impact, yaitu dengan rumus HI sama dengan E per A. HI adalah harga impact dan A merupakan luas penampang di luar takikan. Nah, yang terakhir ada energi impact dengan rumus E sama dengan M kali G kali R cos beta dikurang cos alpha, di mana G merupakan percepatan gravitasi dan R panjang lengan, M massa, E energi impact, dan alpha sudut awal, dan B sudut simpangan sesudah pertumbuhan spesimen atau di titik B. Nah, selanjutnya ada kurva hasil pengujian impact. Ini merupakan kurva uji impact setelah pengujian. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Nah, dari contoh soal ini kita akan mengerjakan soalnya itu mesin uji impact yang memiliki panjang lengan pendulum 0,6490 meter dan massa pendulum 25,68 kilogram digunakan untuk uji impact sampel baja. Pengujian dilakukan dengan sudut awal alfa sebesar 146,5 derajat dan setelah menumbuk benda uji, sudut yang dibentuk adalah beta sebesar 113,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ada mass M-nya sama dengan 25,68 kg, lalu ada R, jari-jari 0,6490 meter, lalu ada alfa 146,5 derajat, lalu ada beta 113,5 derajat, lalu ada gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita langsung masukkan ke rumus, yaitu rumusnya E sama dengan MGR cos beta min cos alpha. Dengan lalu dimasukkan semuanya, M-nya 25,68, G-nya 9,8, R-nya 0,6490, baru beta sama alfanya dimasukkan. Terus hitung di mana cos 113,5 adalah 0, min 0,398749 dan cos 146,5 derajat adalah min 0,833885 dan ditambah dikurang maksud saya, lalu dikalikan dengan 163,3 dan didapatkan hasilnya 71,0355 Joule. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.